Kembali lagi dalam seri perkuliahan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM. Kembali lagi bersama saya, Fempi Satriadi Hendrawan. Kali ini kita akan membicarakan tentang satu mata kuliah, yakni Hidroinformatika. Capaian materi ini, harapannya mahasiswa dapat memahami desain perkuliahan yang akan kita laksanakan selama 14 pertemuan ke depan, dan bagaimana kami, dosen pengampu, menilai selama pembelajaran semester ini. Dan yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan mengidentifikasi manfaat hidroinformatika untuk menyelesaikan permasalahan teknik keairan. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan dasar-dasar dan harapannya mahasiswa dapat mengetahui apa itu hidroinformatika dan apa manfaatnya untuk menyelesaikan permasalahan teknik keairan. Nah, tentang desain perkuliahan dalam kuliah saya yang akan kita laksanakan ke depan, harapannya mahasiswa memiliki ruang yang luas. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengutarakan ide dan pertanyaan terkait materi diskusi perkuliahan di kelas. Dan kami fokus pada keaktifan dan partisipasi teman-teman yang kemudian akan kita apresiasi dan hargai selama proses perkuliahan ke depan. Dengan itu, kita menentukan desain penilaian sebagai berikut. Yang pertama, komponen penilaian adalah ujian tertulis yang teman-teman akan kerjakan dalam ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang bobotnya meliputi 50% dari total penilaian. Dan yang kedua, di sini partisipasi mahasiswa diuji dan teman-teman akan melakukan mini project menyelesaikan project dan case study yang akan kita berikan dengan bobot penilaian untuk komponen ini adalah 50%. Dan dari dua ini harapannya mahasiswa dapat maksimalkan di masing-masingnya, dan apapun jika ada pertanyaan dan feedback bisa disampaikan ke dosen pengampu. Teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut dan lebih luas lagi, setidaknya dari dua buku ini. Yang pertama adalah Progress in Modern Hydrology, Past, Present, and Future by John Rodda and Mark Robinson. Dan buku yang kedua, teman-teman bisa mengeksplor buku Hydroinformatics Data Integrative Approaches in Computation, Analysis, and Modeling. Dari dua buku ini teman-teman bisa cari, bisa membelinya bahkan secara online, dan jika membutuhkan beberapa summary, kami bisa memberikan kepada mahasiswa di kelas. Nah, terkait dengan terminologi, apa itu hidroinformatics? Saya browsing di internet, ternyata di library formal belum ada, dan diberikan oleh wiktionary.org. Hidroinformatics didefinisikan sebagai the branch of computer science dealing with water management di bidang computing. Jadi cabang dari computer science di mana dia untuk menyelesaikan permasalahan water management atau manajemen air. Nah, bagaimana konteks dari hidroinformatika ini? Teman-teman di perkuliahan sebelumnya sudah mengenal hidrologi, hidrolika, dan beberapa manfaat dari analisis hidrologi dan hidrolika untuk manajemen sumber daya air. Dalam hal ini, hidroinformatik dalam konteks kekinian melengkapi keberadaan ilmu lama, hidrolika dan hidrologi, untuk kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman di mana data dan kemampuan komputer semakin meningkat. Nah, dalam slide ini ditunjukkan di ujung sebelah kanan, di sini ada teknologi remote sensing. Teman-teman sudah mengenal sedikit mungkin tentang remote sensing, di mana kita bisa mengukur sesuatu secara kuantitatif, secara remote atau secara jarak jauh. Dalam hal ini diberikan contoh, misalnya ada satu lahan pertanian atau satu lahan tertentu yang kemudian kita gunakan satu misalnya drone, yang kemudian kita sense atau kita ukur, entah itu dari segi imagery atau gambar ataupun komponen-komponen pengukuran lainnya. Nah, selain misalnya drone, kita juga bisa gunakan satelit yang produk-produknya sebagian besar disediakan oleh organisasi-organisasi antariksa seperti NASA, JAXA untuk Jepang, dan beberapa negara lain. Nah, dari perhitungan secara remote ini, kita bisa dapatkan parameter-parameter perhitungan yang kemudian bisa kita gunakan untuk input salah satu model atau salah satu sistem sebagai data yang sangat bermanfaat. Nah, dalam proses yang kedua, kita integrasikan data-data ini, dikombinasikan dengan data-data perhitungan di lapangan seperti smart water sensor di sini. Jika kita tahu ada perhitungan debit, maka perhitungan debit di lapangan ini bisa kita integrasikan dengan pengukuran secara remote.
dan kegunaannya untuk beberapa bidang-bidang lain, tidak hanya dalam bidang teknik sipil, tapi juga di bidang environment atau lingkungan atau bidang-bidang yang lain. Nah, kemudian data-data ini kita integrasikan, kita kombinasikan satu sama lain, baik itu data yang dihimpun secara remote maupun data yang diukur secara langsung di lapangan. Yang kemudian kita integrasikan dengan suatu model entah itu hidrologi atau model hidrolika, yang kemudian bisa kita run, yang kemudian bisa kita hasilkan hasil dari permodelan itu sendiri. Nah, proses ini bisa terjadi secara iteratif. Ketika model sudah menghasilkan output atau keluaran, maka keluaran itu bisa dicek dengan keadaan kondisi lapangan. Jika belum sesuai, maka data bisa di-adjust, bisa disesuaikan, dikalibrasi, dan kemudian bisa menghasilkan data output atau keluaran yang lebih baik. Nah, kemudian ketika data output sudah terkalibrasi dengan baik, maka hasil-hasil data tersebut bisa digunakan oleh user atau masyarakat atau institusi terkait untuk kemudian bisa dijadikan dasar untuk mendukung dari suatu kebijakan. Nah, kurang lebih porsi atau konteks dari hidroinformatika di bidang keairan bisa disampaikan atau dirangkum dalam satu bagan sederhana ini, di mana peran dari hidroinformatika akan sangat penting di masa mendatang dengan keberadaan komputer dan big data yang semakin meningkat. Baik, itu mungkin pendahuluan dari mata kuliah ini. Akan kita diskusikan lebih lanjut, lebih menarik lagi dalam beberapa pertemuan ke depan. Tetap semangat, dan untuk seluruh bahan perkuliahan sudah kami berikan di learning management system yang kita miliki, dan teman-teman bisa mengekspor dan mengerjakan tugas-tugas atau kuis-kuis sederhana untuk mendukung perkuliahan di kelas. Terima kasih dari saya. Sekian, salam sehat, wassalamualaikum.